Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini akan ngopi seperti biasa. Udara masih sejuk. Saya akan ngopi pagi ini dalam rangka menikmati nyeri Kianjogu AA dari Kenya, roasterinya dari si Rosework. Oke, kita akan bikin sebagai info tambahan, saya gedein secut. Nah, sebagai info tambahan ya buat teman-teman di sana yang baru ngelihat video saya yang brewnya lumayan aneh-aneh, tanda kutip. Saya kasih tahu aja bahwa variabel ngebrew kopi, variabel ngebrew kopi, variabel gramasi, variabel alat, lalu variabel kopinya sendiri, lalu variabel suhu, gramasi, gilingan, itu unlimited banget. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dalam hal ngebrew seperti yang saya bilang. 60 40 60 30 dan 10. 60 itu adalah proses green bean, lalu 30 itu adalah bagaimana si roastery merosting si green bean ini dengan tujuan tertentu, dan 10%-nya adalah para brewer, entah itu home brewer atau si barista. Jadi nggak ada yang salah dalam hal ngebrew. Eksplorasinya itu unlimited, tergantung selera kita dan apa yang ingin kita achieve di brew itu, apakah mau yang intense, bold atau lain-lainnya. Jadi buat saya, siapapun di luar sana, ketika saya melihat ngebrew, cara ngebrew mereka, buat saya nggak ada yang salah. Itu adalah eksplorasi para brewernya masing-masing ya. Jadi kalaupun saya ngebrewnya aneh-aneh, ya nggak ada yang salah dengan brew saya. Kalau memang ternyata enak di lidah, cocok di lidah saya, berarti ngebrewnya aneh. Cara ngebrew aneh itu ya cocok gitu. Somehow memang beberapa ada yang nggak cocok sih, dan saya juga pasti bilang ini nggak cocok buat di brew ini dengan gramasi kayak gini. Nah, itu info tambahannya. Jadi better kalau melihat postingan saya jangan parsial, jangan satu postingan lalu memutuskan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Jadi make sure lihat the whole the whole postingannya, dan variabel postingan saya lumayan kompleks juga eksplorasinya. Itulah kenapa kalau saya mungkin ini sebagai tambahan juga. Mungkin kalau orang lain di luar sana ketika dapat satu kopi misalkan nyeri Kianjogu AA ini di brew dengan cara yang sama, dengan gramasi yang sama dari awal sampai akhir, dengan metode yang sama, misalkan dengan V60, dengan gramasi yang sama, stay di situ gitu. Itu kan para barista di kedai kopi, dia harus konsisten gitu. Nggak mungkin tiba-tiba misalkan barista itu hari ini saya mau pakai gramasi 12 yang memang rata-rata orang bikin giringannya segini, airnya sekitar 180 sampai 200. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti main di 30 rugi dong si kedai kopinya. Jadi barista yang di kedai-kedai kopi Jakarta itu pasti pakai gramasi yang konstan. Kalau 115 misalkan, dia akan pakai gramasi 15 aja terus, karena memang itu si rumusnya dia. Atau misalkan kedai kopi X, kalau ditanya gramasi berapa, mas, kita pakai gramasi 12, airnya 180 sampai 200, kita pakai suhu 93 derajat Celcius. Dia akan melakukan itu sampai kopinya habis. Tapi kalau saya, itulah kenapa
buat saya ngopi di rumah cenderung nggak membosankan, karena saya bebas berkreasi dengan kopi yang saya beli. Pagi ini pakai Aeropress, nanti sore menuntut saya pakai Aeropress. Atau misalkan kalau pagi ini pakai Aeropress, nanti sore pakai Aeropress, belum tentu dengan gramasi yang sama dan gilingan yang sama. Pasti saya akan menggunakan gramasi yang berbeda. Jadi dalam satu kopi ini, saya kadang nggak pernah melakukan dengan gramasi yang sama, gilingan yang sama. Kalau alatnya mungkin sama, dengan suhu yang sama. Jadi saya terus akan mencoba, kalau misalkan kemarin suhu 90 derajat Celcius, kalau saya turunin jadi 80 dengan gramasi yang lebih banyak, lalu air lebih jumlah air lebih dikit, kayak gimana ya gitu. Atau misalkan ya banyak lah. Itulah kenapa kalau saya bilang, kalau saya nyari basic kopinya, once basic kopinya udah enak, itu dibawa ke mana-mana aja enak, dan dieksplorasi kemana aja enak. Tinggal kita menentukan, saya mau pakai Stara Somirage nih, ada unsur gurihnya supaya bisa mencicipi krema ala-alanya nih gitu, dan lebih halus. Saya mau yang lebih strong si kopinya, oke, kayaknya pakai mocha pot seru nih, kayak gitu. Jadi saya nggak pernah bosan dalam pengopi, karena kadang suka ada pertanyaan, nggak bosan ya ngopi terus? Enggak, karena dalam satu kopi dalam sehari, misalkan pagi, siang, sore itu, pagi kadang minum kayak gini, siang itu biasanya udah pakai kopi espresso base, bisa pakai kopi susu, bisa pakai hot latte dan lainnya. Sorenya lagi saya main di santai lagi di single origin. Jadi nggak pernah bosan gitu, karena variabel kopi buat saya sangat unlimited, nggak terbatas, sangat beyond unlimited sih kalau saya. Tapi kalau kalian yang baku di sana, kaku, pasti akan melihat cara ngebrew saya, pasti bilangnya, so tau lu gitu kan, atau misalkan lu tuh salah cara ngebrew lu gitu. Pasti banyak yang menilai itu. Anyway, tapi nggak apa-apa juga. Ini masalah eksperimen dan knowledge-nya masing-masing aja sih. Kalau kalian masih stuck di gramasi 12 gram, suhu 90 derajat Celcius dan air 150, 180 sampai 200, kalian baru kenal kopi. Ya menurut saya sih gitu ya. Tapi ya sorry kalau ada yang tersinggung. It's okay. Jadi nggak usah diperdebatkan cara ngebrew. Jadi nggak akan ada ujungnya, percaya deh. Kalau kalian memperdebatkan kopi, itu sama aja memperdebatkan politik di ILC. Nggak akan ada habisnya, berantem iya. Oke, kita akan mana? Timbangannya hilang. Timbangannya ini di sini ternyata. Kita akan menimbang. Teman-teman juga suka nanya nih, kalau misalkan kalau kopi yang habis dia beli itu naruhnya di mana ya gitu. Kalau saya sih, kalau yang idealnya taruhnya di toples aja, tapi nggak usah dibuka si packnya. Biasa kalau saya merasa ini kopi ini mesti dijaga kesegarannya, dijaga aromanya, dijaga semuanya, biasanya saya langsung taruh, habis dibuka saya langsung taruh packnya, taruh toples yang kedap udara. Teman bilang aman nggak sih? Aman aja sih, soalnya kalau saya sih 250, apalagi ini cuma 200, kayak cuma seminggu juga habis. Kopi itu kan bin yang udah dibuka idealnya ya 2 minggu ya. Kalau yang udah bubuk, kalian beli bubuk taruh dibuka packnya itu kayaknya sekitar semingguan kalau buat saya sih, karena kopi itu yang kalau udah nggak segar ya jadinya udah nggak ada maknanya dalam hidup. Jadi kalau saya taruh sini, jadi packnya nggak usah dibuka, nggak usah dikeluarkan dari packnya, saya langsung taruh di sini. Kita
kita akan timbang. Saya main di gramasi 20 kali ini. Oke. Main di 20. Temen ada yang bilang kok kayaknya AA kok nggak sedahsyat bin ini ya, bin king binnya lokal. Ya sebenarnya kan varietas kopi dari setiap negara dan daerah beda-beda secara kualitasnya. AA-nya sih kayaknya mungkin nggak sebesar king binnya luwak ya. Pasti ada perbedaan di situnya. Apalagi Ethiopia saya belum nemu bin yang sebesar kayaknya AA ini. Terakhir Ethiopia yang buku Saisa malah sangat, ini mini banget. Apalagi kalau teman saya bilang beli di Notsider si Ethiopia itu kayak kacang kedelai kecil banget. Oke. 20 gram gramasi saya, main-main di gramasi 20 gram. Buat saya ini sekali lagi binnya nyalain lampu ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan bin Kenya AA, ini lebih gede dari Kenya Katimanya si Kurasu. Buat saya ini almost sempurna, dan the whole konsepnya enak banget. Dari aroma roasting bin buat saya sempurna. Lalu kita akan giling, serba manual. Sip. Saya akan main-main di pakai manual grinder aja ya, lebih cantik, lebih enak gitu. Ada suara gerisik, gesekan bagaimana si bin ini dihancurkan. Oke, saya akan main di gramasi di klik 1, klik 2, klik 3, circle ya, bukan klik, circle 3, circle 4. Saya akan main di circle 5. Kita cek ya, semoga circle 5 itu, saya juga suka lupa sih nggak mencatat. Circle-nya saya turunin dikit. Circle 5 saya kemarin pertama kali saya bikin di circle 4, ini circle 5 saya akan turunin dikit ke circle keempat, klik ke berapa nih, ini mesti ngitung sih kalau klik ini. Saya sih circle keempat les kurang lebih 2 klik sebelum kelima ya kan. 8.2 lah, circle keempat 8.2. Sip. Kita cek. Oke, aman. Dengerin ya.
Yes, sempurna gilingannya, sempurna aromanya, kayak iklan ya. Ini gilingan saya nih teman-teman, circle ke-4, poin ke-8.2 ya. Ini gilingan saya. Suka ada yang bertanya-tanya, saya close up nih. Oke. Seperti yang saya bilang, saya main di suhu berapa sekarang? 8. Waduh, suhunya terlalu turun. Saya akan main suhu di 88 ya. Semoga chip. Suhu 88 saya taruh sini. Lock. Lalu saya taruh sini dulu ya. Saya panaskan dulu. Buang. Lalu saya tuang, nggak kelihatan. Lalu saya tuang. Banyak yang bilang, woi nggak gitu, ininya cara bikin di Aeropress. Aeropress itu ada 2 metode, upright sama inverted ya. Kalau saya sih suka-suka saya, tergantung. Kali ini saya pakai metode manusiawi itu adalah metode ya. Kita akan ambil sendoknya, suhu 88 ya teman-teman, pakai kayaknya. Suhu 88 mana sih? Suhu di 88 ya, pas. Oke, yang harus kita lakukan adalah saya bikin 0 dulu dah. Lalu sentuhan pertama adalah saya akan ngasih di, total air 270 ya. Saya akan ngasih sentuhan di brew pertama, saya akan kasih di sekitar 40 ml air. Pas. Lalu digoyang-goyang, diaduk secara perlahan biar sekitar 30 second blooming sempurna, pastilah ya. Lalu saya akan tambahkan lagi air the rest-nya ya. Jadi saya akan set jadi total 270. Pelan aja. Sampai terus (270), inget ya, pelan-pelan aja. Pas. Kalau kita udah sering banget membuat kopi, keseduhan itu biasa lama-lama udah terlatih presisi. Kalau kita bilang 40, dia akan 40, sangat presisi. Diaduk dulu sebentar, sekitar 10 second. Oke. Saya foto sebentar ya. Lanjutkan. Restnya adalah saya akan press. One, two, three.
saya sisain, disisain sekitar 40 sampai 50 gram. Ada nggak ya? Ada lah ya. Ya, sekitar segituan. Jadi nggak perlu kalian push di press sampai kelar. Lalu kita akan cobain ya, apakah rasanya lebih beda dari yang kemarin pakai V60. Harusnya dia ada perbedaan, tapi intensinya sama biasanya ya. Intensi bahwa ini kayaknya A biasanya sama, cuman kadang ada sesuatu yang lebih menonjol gitu sih. Secara color lebih bright dari yang kemarin kalau nggak salah. Kita akan cobain 1, 2, 3. Color lebih bright dari kemarin. Aromanya ada temen yang bilang, kenapa ya kalau saya ngebrew beberapa single origin dari Workas itu hint bitternya cenderung lebih dominan. Di Workas itu memang mediumnya dia lebih dark daripada medium di tempat lain. Makanya kalau mau main-main brew di kopi Workas itu enaknya beli yang light roasting, lalu cari proses yang honey atau natural. Lebih lembut dari yang kemarin, lebih sweet dari yang kemarin juga. Nggak ada hints bitter sama sekali. Sadis. Single origin kalau main-main di kayak gini, kadang saya merasa, kayak bukan minum kopi ya gitu. Saya kan alirannya aliran yang kopi itu mesti yang nampol gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pisang, banana, cobain. Delicioso, mafioso. Enak kok. Kalau ada pisang goreng gini cocoknya memang pakai espressonya Aeropress, espresso Mirage atau espresso blend maksudnya, atau espresso roast. Kayak misalkan minum sapan dari Smoking Barrel yang espresso roastnya, atau Starbucks. Buat kalian yang di luar sana, buat kalian, ini saran saya, buat kalian di luar sana yang memang mencari specialty coffee yang hints bitternya memang sangat less banget, ya kalian mesti mencari roastery yang memang dikhususkan sebagai klaim specialty. Kalau misalkan kalian beli di Workas juga, sebenarnya Workas tuh oke buat saya. Untuk harga segitu dia oke. Jamaican Blue Mountain buat saya less bitter. Itu ajaib banget kopi. Panama Geisha juga dia termasuk murah. Di Workas saya juga nggak tahu kenapa di Workas itu semua kopi bisa murah. Somehow dia memang kayaknya langsung punya link ke entah itu ke petani atau apa gitu. Dia termasuk pemain yang canggih sih buat saya. Mungkin itu yang menyebabkan dia murah banget dan kualitasnya mantap. Buat saya sih beberapa bin impornya si Workas beberapa saya cocok. Tapi yang range mahalnya ya
Jinotega tuh sadis bean ya, dan dia ada di medium. Jadi kalau bin impor kayak dia medium. Ini jadi bahas workcast ya. Oke, lupakan. Kembali lagi ke kayaknya Gianjogu AA. Enak teman-teman, serius. Buat kalian yang memang mencari rasa yang super clean dan asli. Sekali lagi, kopi itu sangat subjektif banget kata orang-orang. Tapi buat saya bisa dibikin objektif kalau memang dia berada di kualitas yang based on knowledge-nya kita masing-masing. Misalkan nih contohnya, ada teman saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, dia knowledge-nya lumayan oke juga. Jadi ketika sharing kopi, kita berada di frekuensi yang sama, kita berada di sudut pandang yang sama, jadinya sama-sama kita memiliki objektif subjektif yang sama gitu, ada di area itu. Enak sih punya teman yang satu frekuensi, jadi nggak berdebat, jadi adanya adalah saling sharing, saling memberikan info, saling melengkapi, saling merekomendasikan dan lain-lainnya. Supaya apa? Jadi kita lebih kaya lagi pemahaman kita, knowledge kita tentang dunia kopi. Jadi kita nggak stuck di situ-situ aja. Untuk brew kedua, rekomen gak sih si Gianjogu AA dari roastery yang mulai saya jatuh cinta, walaupun essential blendnya saya nggak cocok, yaitu si Roastwork Andrew. Buat saya dengan harga 140, dengan kualitas roasting kayak gitu, dengan bean yang kayak gitu, dengan rasa yang buat saya enak banget, ini buat saya sih sangat rekomen buat kalian coba. Aduh, enak banget serius. Kopi itu nggak bisa dijelaskan di lidah kita ke teman-teman bahwa dia itu ada satu rasa, dua rasa, tiga rasa, empat rasa yang mengelilingi rongga mulut kita. Karena percuma gitu kalau saya bilang ini ada hints hibiskusnya, ini ada hints milk coklatnya, ada blueberry-nya, terus kalian ngebayangin kayak gimana ya gitu. Kalian mesti beli, cobain. Nggak bisa, kopi itu nggak bisa dibayangin, kopi itu mesti dicobain. Jadi kalau misalkan ada orang di luar sana yang menerjemahkan sebuah rasa kopi, menilai sebuah rasa kopi dengan metode SCAA, sambil ngebrew, sambil mencium-cium, sambil mencatat, lalu menyimpulkan bahwa kopi yang dia brew, specialty yang dia brew itu dari sebuah roastery nilainya 98 atau 100 atau sejuta. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak tahu. Jadi jangan percaya. Kan saya bilang kopi itu bisa jadi subjektif. Jadi jangan percaya apa yang orang. Jadi kalian juga jangan percaya apa yang saya omongin. Coba gitu. Kalau nggak dicoba ya kalian nggak pernah tahu. Explore. Kalau kata kuncinya, coba. Seperti yang saya selalu bilang ke ranting. Cobalah segalanya. Karena kalau nggak mencoba kamu nggak pernah tahu gitu. Kamu nggak bisa menilai sesuatu hanya dari melihat, mencoba gitu. Kamu nggak bisa bilang kambing itu nggak enak. Kamu coba nggak? Kalau kamu nggak mencoba ya kamu sampai jungkir balik juga nggak bisa. Itu jadi nggak bisa memutuskan atau nggak valid penilaian kamu terhadap sesuatu. Saya bilang gitu. Jadi cobalah. Dengan mencoba kamu bisa memutuskan, oh ini sangat cocok di saya atau ini nggak cocok di saya. Jadi kalau ada teman yang bilang, "Gan, cobain ini dong, buat saya enak banget," gitu. Saya nggak bisa memutuskan bahwa itu nggak cocok di saya karena saya belum mencoba gitu. Atau bahkan misalkan ada yang rekomendasikannya gini, "Gan, cobain dong si bean dari roastery X. Katanya tuh nilainya 98 loh gitu, atau nilainya gede banget deh gitu."
Gimana tuh? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah belum pernah nyoba. Mungkin suatu saat saya akan mencoba dan kita akan lihat apakah sebombastis itu kopi yang harganya 40.200 gram itu, apakah nilai specialty tanda kutipnya apakah memang benar 98. Nggak tahu karena saya nggak coba. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan, saya nggak bisa memutuskan itu kalau saya nggak belum nyoba. Jadi saya mesti coba. Oke lah, semangat kopi semuanya, sehat terus, sukses terus. Gramasi saya kalau kalian mau coba 270, berhenti di 40 sampai 50 gram. Kalau kalian mau habiskan juga nggak apa-apa. Lalu gramasi di 20. Gilingan saya pakai One Zippresso. Klik ke 4. Klik keempat, poin ke 8.3. Saya ngitungnya gitu. Kalau ngitungnya yang benar tuh pakai klik, tapi ribet kan? 1 2 3 4. Aduh, belum udah ngitung klik, kalian mesti ngitung circle. Jadi kalau pakai One Zippresso, kalau saya circle lalu saya hitung kliknya. Misalkan circle keempat, saya akan cari klik ke 8.3 atau klik ke 4.2 misalnya gitu ya. Buat saya lebih sederhana daripada saya ngitung. Kalau lihat di manual booknya ngitungnya per circle, lalu ada hitungan per kliknya. Jadi circle keempat tuh ada klik ke 48 dan lain-lainnya, tuh pusing ya. Mendingan circle keempat saya ngitungnya udah langsung kliknya ke berapa, lebih gampang buat saya mengingatnya. Oke, nextnya saya akan coba pakai Staresso Mirage, lalu pakai Kyoto Style, dan masih banyak 200 gram. Saya nggak akan sia-siakan dengan satu metode aja. Dan 180 sama dengan 2 kali bro. Kayak bukan minum kopi. Enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.